Topik kali ini kita akan belajar tentang Mayop Accounting pada modul Sales, yaitu modul penjualan. Kita akan mulai nanti dari order penjualan. Selanjutnya ketika kita menerima pesanan penjualan, bagaimana apabila terjadi retur penjualan, dan terakhir adalah ketika kita menerima piutang atas penjualan secara kredit. Nah, yang pertama, ketika ada pesanan penjualan atau sering disebut order penjualan. Langkahnya adalah kita aktifkan modul sales yang ini. Selanjutnya, kita pilih enter sales. Berikutnya, kita klik layout di sini untuk menentukan layoutnya supaya dia pada mode item seperti ini, lalu kita okekan. Selanjutnya adalah kita tentukan customer-nya siapa. Karena kita menjual, berarti ini adalah kepada customer. Customer-nya siapa? Kali ini kita pilih customer-nya adalah Dodi. Maka kita klik use customer. Langkah berikutnya adalah kita tentukan transaksinya. Transaksi ini adalah order penjualan. Jadi ketika kita ada menerima pesanan penjualan, maka kita akan mengadakan entry-nya. Misalnya dari Dodi kita dapat order penjualan tanggal 2 Januari 2017. Berapa banyak yang dia order? Misalnya yang dia order itu ada 6 unit. Kita enterkan saja 6 unit. Di item number di sini. Oke, selanjutnya kita tuliskan kodenya. Apa yang dia order. Nah, jadi yang dia order itu adalah Revo. Maka di sini ada kodenya RV, itu Revo, kita tinggal enterkan saja. Setelah dienterkan, maka otomatis terlihat seperti ini. Kemudian kita tentukan berapa sih harga satu Revo tersebut. Jadi misalnya itu adalah harganya 5.800.000. Maka seperti ini dia. Otomatis Mayop akan mengalihkan karena ada 6 yang diorder, kemudian harganya masing-masing 5.800.000, maka totalnya ada 34.800.000. Ini belum termasuk pajak, maka tax inklusifnya itu sudah dibuang. Nah, jadi di sini ada PPN. PPN-nya berapa? 10% dari 34.800.000 itu menjadi tax-nya ada 3.480.000. Ini masih order. Maka di memonya ini, di jurnal memo, ini kita tulis aja order penjualan. Atau pesanan penjualan sama ya. Dari siapa? Dari Dodi. Apabila ada uang muka, kadang kalau kita order, kadang ada customer yang memberikan uang muka. Nah, uang muka tersebut kita isikan di pay today jika ada. Kalau tidak ada ya dilewatkan saja. Kalau sudah seperti ini tinggal di enter sampai dia ke menu record ini. Kalau sudah, ini tinggal di record saja. Oke. Kalau sudah kita record, karena dia order, dia belum kelihatan jurnalnya. Karena itu tadi masih order ya. Kalau order itu kadang belum pasti, itu sesuai dengan kondisinya. Maka kita lanjutkan berikutnya, dari yang sudah diorder tadi, akhirnya di tanggal 3, itu misalnya Dodi tadi menyatakan bahwa dia fix, akan mengambil 4 barang, lalu kita kirimkan pesanannya. Oke, jadi caranya adalah untuk mengirimkan pesanan penjualan. Jadi artinya Dodi sudah memfikskan bahwa dia akan
membeli barang yang diorder tersebut. Nah, kita akan mengirimkan pesanan penjualan. Caranya kita aktifkan modul sales, kemudian berikutnya kita enter sales. Kemudian kita tentukan nama pelanggannya, customer-nya. Tadi siapa? Dari Dodi. Maka kita use Dodi. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita kemudian ini sudah dalam bentuk invoice. Berikutnya, sebentar, ini tadi Dodi, use customer sudah. Selanjutnya kita klik icon invoice ini. Iya, dia sudah dalam bentuk invoice. Jumlah yang kita terima adalah sebanyak yang akan dikirimkan adalah sebanyak 4. Maka kita isikan saja 4. Ini adalah refu. Jadi dari yang di order tadi hanya ada 6, ternyata yang dikirimkan itu hanya 4. Oke, harganya ini, maka subtotalnya yang ini. Oke, tanggalnya, tanggal berapa ini mengirimkan pesanan ini adalah tanggal 3 Januari 2017. Oke, customer PO-nya apabila ada silakan diisi. Oke, maka subtotalnya ada 23.200.000 karena ada PPN 10% yaitu 2.320.000, maka total amount-nya ada 25.520. Kemudian kita cek di sini jurnal memonya. Ini bisa kita perbaiki sesuai dengan yang kita inginkan ya, supaya kita gampang memahaminya. Misalnya kalau saya buat ini adalah mengirim pesanan penjualan. Namanya biar saja supaya kita tahu mengirimnya kepada siapa. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal di enter saja. Tidak ada uang mukanya ya. Jadi kita tinggal record saja. Oke. Ternyata itemnya tidak cukup. Jadi saya kurangi ya contohnya. Ini misalnya kita itu ternyata itemnya di gudang nggak cukup sebanyak itu. Jadi misalnya kita ambil aja revenue dia ambil 2 saja. Oke, kalau sudah demikian kita bisa cek langsung jurnalnya. Di sini di bawah itu di kiri bawah ada jurnal. Kita tinggal cek aja. Ya itu ada di tanggal 3 tadi. Ketika kita mengirimkan pesanan kepada Dodi, maka kita sudah bisa mengakuinya sebagai piutang. Piutang usaha kita bertambah di sebelah debit, kemudian penjualan juga bertambah di sebelah kredit. Kemudian ini adalah beban pokok penjualan, harga pokok penjualan jadi debit, persediaannya di kredit. Oke, demikian untuk mengirimkan pesanan. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita akan melihat apabila terjadi retur penjualan. Apabila terjadi retur penjualan, maka ada 2 hal yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama, menambah persediaan barang dagangan. Karena kita jual, barang dagangannya dikembalikan, berarti persediaan barang dagangan akan kita tambah kembali ke gudang kita. Berarti di gudang jumlahnya jadi bertambah lagi. Kemudian piutang yang tadinya waktu kita jual piutangnya banyak, piutang itu harus kita kurangi karena produknya sudah dikembalikan ke kita.
Maka kita akan mulai, ini untuk retur kita mulai dari yang bagian pertama. Caranya, kita aktifkan modul sales, yang ini sales, kemudian kita enter sales. Lanjut, berikutnya kita tentukan customer-nya siapa. Tadi customer-nya adalah Dodi. Customer. Nah, selanjutnya kita buatkan, ini di returnya kapan? Misalnya di returnya itu adalah tanggal 6. Maka kita buat tanggal 6 Januari 2017. Selanjutnya customer PO-nya apabila ada silakan diisi, kalau tidak dilewatkan saja. Kemudian di sheet-nya. Karena ini retur, maka kita berikan tanda minus berapa banyak yang diretur. Misalnya ada 1 yang rusak dikembalikan oleh Dodi. Maka di sheet-nya itu kita buatkan minus 1. Oke, apa yang diretur, jenis barang apa? Namanya revo. Maka kalau kita lihat di sini adalah harga 1 unitnya 5.800.000 karena 1 unit dikembalikan harganya sama 5.800.000. Maka subtotalnya itu 5.800.000. Kita perhatikan dia beri tanda minus di sini. Ini karena dia adalah minus karena dia adalah retur. Oke, ini PPN-nya. Jadi total amount-nya ada sebanyak ini. Kemudian di sini di jurnal memo ini kita bisa ganti namanya jadi retur penjualan kepada Dodi. Oke, kalau sudah seperti ini kita record saja. Oke, kita bisa cek jurnal yang tadi. Itu adalah tadi di tanggal 3 tanggal 6 retur kepada Dodi. Kalau kita lihat kalau terjadi retur berarti piutang usaha kita jadi berkurang di kredit. Kemudian penjualan kita ini adalah retur. Kemudian persediaan barang dagangan jadi masuk lagi ke gudang kita. Oke, itu adalah langkah pertama untuk mengurangi persediaan. Jadi, jurnal yang tadi kita lihat itu adalah untuk mengurangi retur penjualan, ini mengurangi menambah persediaan, Karena ini retur penjualan, berarti arus barang masuk kembali ke gudang kita, maka persediaannya bertambah. Lalu, langkah yang kedua adalah kita akan mengurangi piutang. Jadi, kita akan mengurangi piutang dari kartu pembantu piutang atau buku besar pembantu piutang. Caranya kita tetap masuk di modul sales, kemudian berikutnya kita masuk ke sales register yang ini. Kemudian ada pilihannya di situ adalah returns and credit. Di tab-nya ini ada sales, goods, orders, open invoice. Kita masuk di tab returns and credit. Nah, di sini sudah ada yang tadi kita buatkan jurnal sebelumnya. Kita hanya perlu memilih apakah kita akan pay refund atau mereturnya kita bayar uangnya karena penjualan secara tunai, atau ini apply to sale apabila penjualannya secara kredit. Oke, karena tadi penjualannya secara kredit, maka kita akan klik apply to sale. Kalau pay refund itu tadi apabila tadi penjualannya secara tunai. Oke, maka di sini kita klik apply to sale. Kita sesuaikan tanggalnya. Tanggalnya, returnya tadi itu adalah di tanggal 6 ya. Di tanggal 6 bulan 1 2017. Oke, selanjutnya yang mana yang akan kita kurangi itu adalah yang seharga yang ini, amount yang ini. Oke, nah seharga 6.380.000. Oke,
ini yang akan kita kurangi. Maka ini kita berikan namanya retur penjualan kepada Dodi. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal enter saja sampai out of balance-nya jadi 0. Oke, kalau out of balance-nya sudah 0, ini tinggal kita record. Oke, kita close-kan. Kita bisa lihat jurnalnya di transaction journal yang ini. Maka kita cek, ini adalah retur yang tadi. Oke, jadi piutang usahanya juga sudah kita kurangi dari piutang usahanya juga sudah kita kurangi dari kartu besar pembantu piutang. Lalu yang terakhir, kalau kita menjual secara kredit, berarti kita akan menerima piutang. Oke, berarti menerima pembayaran piutang, maka kita akan masuk ke modul sales, tetapi kita akan masuk ke sini, receive payments. Oke, kita pilih ketika kita menerima uangnya, uangnya akan disimpan di mana? Di kas di tangan atau melalui rekening bank, silakan dipilih saja. Kali ini saya menggunakan kas di tangan. Maka kita pilih customer-nya. Customer-nya tadi adalah Dodi. Use customer. Maka kita akan menerima, kalau kita cek di sini ya, ada beberapa tanggal yang berbeda. Untuk ini saldo awalnya pernah ada transaksi sebagian seperti ini, ada yang ini. Ini adalah retur yang tadi. Oke, berarti kita akan menerima yang mana? Kita akan menerima yang ini. Oke, maka kita ketikkan di sini adalah berapa? 38.280.000. Oke, maka selanjutnya kita klikkan di sini amount receipt, maka sama persis dengan ini. 38.280.000. Ini adalah payment, kita bisa ganti dengan menerima piutang ya, piutang dari Dodi. Oke, jadi kalau kelihatan seperti ini sebenarnya dia masih punya hutang yang lain, Dodi masih punya, tetapi dia kali ini kita menerima piutangnya dari transaksi tanggal 2. Kalau sudah seperti ini, kita enter saja sampai out of balance-nya jadi 0, kemudian kita record. Kalau sudah di record, kita bisa cek jurnalnya di transaction journal. Kita cek paling akhir itu adalah, oke, ini kita terima piutang dari Dodi sebanyak 38.280.000 melalui kas di tangan, di debit. Kemudian piutang usaha kita berkurang sebanyak ini. Oke, jadi demikian kita sudah belajar caranya membuat order penjualan, menerima pesanan penjualan, dan mengirimkan pesanan penjualan, selanjutnya retur penjualan, dan menerima piutang atas penjualan secara kredit. Oke, jika ini bermanfaat, silakan di like dan di subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat.